Baik, alhamdulillah. Udah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah di sore hari waktu Indonesia Barat dan pagi hari waktu di Kairo kita bisa berjumpa secara virtual. Ini adalah bagian dari silah ukhuwah kita semua yang sama-sama belajar untuk mendapatkan faidah-faidah ilmu yang terutama yang tergabung dalam channel saya di channel Yuanarian Tresna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berbagai macam kebaikan dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita di saat berbagai macam himpitan hidup dari hari ke hari itu makin berat dirasakan oleh kita semua. Baik sahabat-sahabat semua, sebenarnya sesuai dengan publikasi yang udah lama sekali, saya merencanakan untuk ada kajian ringan sebenarnya, yaitu kajian dari kitab Qimatul Zaman Indal Ulama dan beberapa kitab yang lain yang berkaitan dengan tentang belajar, tentang ilmu, tentang dakwah, apapun lah berkaitan dengan perjalanan kehidupan yang kami alami. Namun juga sesekali kita akan coba gunakan untuk kajian tematik. Dan hari ini kita akan mulai dengan kajian tematik karena banyak sekali yang bertanya terkait dengan bagaimana sebenarnya aturan Islam dalam pengelolaan minyak dan gas, ya. Momennya adalah kenaikan harga BBM kan di Indonesia, dan sebenarnya juga kenaikan ini terjadi di mana-mana, termasuk di Mesir itu sudah terjadi kenaikan harga-harga barang, termasuk juga harga-harga bahan bakar minyak, ya. Ongkos sudah mulai naik. Di Indonesia baru naik kemarin tanggal 3 September kan. Kemudian itu juga berimbas kepada naiknya ongkos transportasi. Jadi ini memang sebenarnya adalah persoalan global berarti terkait dengan bagaimana pengaturan terkait dengan minyak dan gas. Di sisi lain banyak yang bertanya kepada saya terkait dengan sebuah meme, ya. Ketika harga itu naik, maka kemudian dalam meme tersebut dikatakan demi Allah, kurang begitu ya, biarpun harga itu naik berapa, satu gandum itu 1 dinar, tugasku hanyalah beribadah, ya. Tugasku hanyalah beribadah. Jadi tidak mempermasalahkan terkait dengan kenaikan harga, tidak mempermasalahkan berkaitan dengan kenaikan BBM, karena tugas kita adalah ibadah, memurnikan tauhid dan seterusnya. Jadi seakan-akan memang di situ terlihat bahwa Islam tidak memberikan solusi apapun, ya, karena ketika dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, solusinya adalah ibadah, ya, ibadah dalam arti ibadah mahdhah, ya, terkhususnya. Jadi Islam tidak memberikan solusi akhirnya terhadap segenap persoalan yang ada, sehingga muncullah banyak pertanyaan, betulkah gitu sikap semacam itu? Saya jawab bahwa sebagai sebuah keyakinan, keimanan memang begitu seharusnya, bahwa apapun yang terjadi tetap kita harus yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan kita beribadah kepadanya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah risau, karena Allah pasti akan memberikan rezeki kepada hambanya. Itu keyakinan, itu keimanan. Tetapi tidak boleh keyakinan itu dijadikan sebagai solusi, ya, sebagai respon terhadap persoalan. Justru persoalan yang ada itu harus dipecahkan oleh Islam. Nah, jadi ini persoalan syariat, ini masalah fikih, ini masalah syariat, harus diselesaikan, harus dijelaskan, harus diberikan solusi oleh syariat. Bahwa keyakinan kita adalah satu hal, tetapi ketika ada persoalan maka Islam berbicara tentang solusinya. Seperti misalnya kan, hukum-hukum Islam dalam masalah ekonomi itu
ada yang berkaitan dengan larangan kanzul mal, larangan menimbun harta. Ada larangan apa namanya ihtikar atau monopoli atau penimbunan barang. Larangan gobnu pahishi, ya, kecurangan dalam jual beli. Larangan tadlis misalnya. Sama juga seperti halnya kecurangan dalam melakukan penyamaran terhadap barang maupun terhadap uang. Kemudian juga Islam melarang praktik-praktik riba dan lain sebagainya. Itu semua kan aturan, itu adalah syariat. Nah, jadi setiap masalah itu ada solusinya. Baik, di channel sudah disampaikan sebelumnya, sudah kami kirimkan. Jadi terkait dengan live kita pada hari ini, pada hari ini itu dasarnya adalah karena ada dugaan dari sebagian pihak bahwa persoalan yang dihadapi oleh umat hari ini terkait dengan BBM, terkait dengan minyak dan gas misalnya, itu solusinya adalah satu, yakni sabar. Ya, yakni keyakinan bahwa Allah yang memberikan rezeki pada kita. Padahal itu apa? Itu adalah keyakinan sebagai individu mukmin. Itulah keyakinan sebagai kita orang-orang beriman bahwa ketika dihadapan pada semua hal tadi terkait dengan problem-problem tadi, maka sikap kita adalah sabar, kemudian yakin bahwa Allah memberikan rezeki. Itu adalah keimanan. Tetapi itu bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan. Karena solusi untuk menyelesaikan persoalan membutuhkan hukum syariat. Ya, membutuhkan hukum syariat. Hukum syariat yang mengatur berbagai macam persoalan yang tadi. Makanya Islam misalnya mengatur terkait dengan ekonomi, larangan ihtikar, penimbunan, larangan kanzuz zahab wal fiddah, menahan mata uang, kemudian larangan tadlis, ya, kecurangan dalam jual beli, kemudian berbagai macam hal yang lainnya. Itu semua adalah syariat. Nah, PowerPoint berkaitan dengan politik ekonomi Islam dalam migas, tentang migas menurut hadis Nabi, itu sudah kami kirim di channel. Jadi silahkan sahabat-sahabat semua bisa download, bisa lihat. Saya tidak akan membahas semuanya karena panjang sekali, ada 44 slide. Intinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa persoalan yang ada hari ini sebenarnya adalah persoalan yang lebih mendasar. Tentang apa? Tentang politik ekonomi migas. Jadi saya tidak akan bicara tentang masalah impor. Kenapa? Karena ketika sistem Islam diterapkan, impor boleh-boleh saja. Kalau memang kekurangan, saya juga tidak akan banyak membahas dulu masalah harga. Ya, tentang harga. Itu turunan. Karena ketika sistem Islam ditegakkan juga, penetapan harga pasti dibolehkan. Misalnya, harga BBM diberikan harga tertentu untuk dijual. Masih dibolehkan. Jadi BBM masih boleh dijual pada kadar harga tertentu ya, yang wajar. Itu masih dibolehkan. Jadi impor masih boleh, memberikan nilai harga pada minyak juga masih boleh. Itu makanya turunan. Nah, saya ingin memberikan satu perspektif yang lebih besar bahwa yang salah hari ini adalah terkait dengan tata kelola migas. Ada banyak hal sebenarnya, tapi wabil khusus pada hadis Nabi Muhammad SAW yang kita akan bahas hari ini adalah berkaitan dengan kepemilikan. Ya, berkaitan dengan kepemilikan. Jadi undang-undang migas yang ada di Indonesia, ya, yakni Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, itu kan terus menuai pro kontra ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah ada ajaran Nabi, sunnah Nabi gitu dalam mengelola minyak dan bumi? Jawabannya ada. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wan nari wa samanuhu haramun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara, dalam air, dalam padang rumput, dan dalam api. Wasamanuhu harumun, dan harganya adalah haram. Itu adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Ini yang banyak digunakan. Tetapi sebenarnya hadis ini, kalau kita lihat kedudukannya, hadis dengan sanad yang sahih adalah hadis yang pada matanya tanpa ungkapan wasamanuhu harumun. Ini sampai pada
fil ma'i wal kala'i wanar, tanpa samanuhu haramun. Namun demikian, hadis ini yang ada kata samanuhu haramun, yang ada lafaz ininya, secara makna tetap makbul. Ya, secara makna adalah makbul alias diterima dan bisa dikategorikan hasan karena diterima oleh para ulama dan digunakan oleh para fuqaha. Ya, itu. Terkait dengan sanadnya, hadis ini mutasil, bersambung. Kemudian pada hadis riwayat Ibnu Majah dan Imam Tobaroni dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ada rawi yang dhaif, namanya adalah Abdullah bin Khirashi. Imam Al-Bukhari, Abu Zur'ah dan lain sebagainya menilai dhaif. Ya. Sanad hadis yang sahih adalah riwayat Imam Abu Daud dan lain-lain banyak dari seorang sahabat, semua rawinya adalah thiqah, ya. Semua rawinya apa? Thiqah. Adapun tidak disebutkannya nama sahabat atau mubhamnya sahabat, tidak diketahui siapa namanya sahabat, itu tidak masalah. Kenapa? Karena semua sahabat adalah adil. Kullu sahabati udul. Kalau begitu berarti apakah hadis yang tadi dibacakan yang ujungnya ada samanu haramun tidak dapat digunakan? Oh, bisa digunakan, tetap digunakan. Karena apa? Karena secara makna benar. Secara makna benar. Nanti saya tunjukkan ya. Jadi secara sanad ada kritik, tetapi secara makna, secara matan diterima. Kenapa? Karena ungkapan samanu haramun adalah bentuk penjelasan dari keharusan tiga jenis barang tadi dimiliki oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Artinya tidak boleh dimiliki oleh individu. Kalau individu menjualnya untuk kepentingan pribadi, maka haram itu maksudnya. Bukan berarti menjualnya, memberikan harga padanya haram, enggak. Nah, nanti dalam sistem Islam juga BBM bisa diberikan harga dengan harga yang wajar, misalnya untuk mengganti biaya produksi atau yang lainnya. Begitu ya. Terkait dengan matan lafaz hadis ini, ya, berdasarkan data takhrijnya, matan hadis ada perbedaan redaksi, yakni tambahan wasamanhu haramun pada riwayat Ibnu Majah dan Imam Tobaroni dari Ibnu Abbas. Jalur inilah yang mendapatkan catatan kritik, sedangkan jalur yang lainnya sahih. Secara keseluruhan, hadis ini dapat dijadikan sebagai hujjah, ya. Baik yang tanpa samanuhu haramun, jelas itu sahih, maupun yang dengan ungkapan samanuhu haramun. Ya, dua-duanya dapat digunakan sebagai hujjah, meski tambahan yang dhaif secara sanad, tapi secara makna dari tinjauan matannya dapat diterima. Matanya berbeda-beda. Ada misalnya ungkapan al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wanar. Kala dulu baru yang lain ya, al-ma' wanar. Ada juga ungkapan al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wanar ya. Ada juga ungkapan al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil ma'i wal kala'i wanar. Dan seterusnya. Ada juga yang an-nasu syuraka'u fi salasin. Ada al-muslimuna, ada an-nasu. Baik, kita langsung ke makna saja ya. Ke pemaknaannya atau syarahnya. Hadis ini menjelaskan barang-barang yang terkategori kepemilikan umum karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak terbatas pada 3 jenis barang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi hadis ini berkaitan dengan barang yang menjadi dibutuhkan publik. Ya. Karena ketiga jenis barang tadi dibutuhkan publik. Jadi tidak terbatas pada 3 saja. Tidak hanya air, api, dan padang rumput, tapi apapun yang merupakan bagian dari min marafiqil jamaah, bagian dari barang yang dibutuhkan oleh komunitas, gitu. Nah, kenapa tidak sebatas pada 3 jenis barang tersebut? Alasannya karena Rasulullah pernah memberikan penguasaan air di Thaif dan Khaybar kepada seorang di mana air tersebut tidak menjadi tempat bergantung masyarakat. Jadi sifat ketiga jenis barang tersebut ketika merupakan marafiqul jamaah, suatu hal yang dibutuhkan publik atau merupakan fasilitas publik, maka termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Nah, kenyataannya Rasulullah pernah memberikan penguasaan air di Thaif dan Khaybar, kan? Itu mengindikasikan bahwa hadis
berserikatnya umat Islam pada 3 jenis barang tersebut menunjukkan adanya ilat. Apa ilat itu? Motif hukum atau sebab hukum. Bahwa larangan penguasaan atas ketiga jenis barang tersebut pada saat ada ilatnya. Apa ilatnya? Marofikul jamaah. Ketika posisinya sebagai barang yang dibutuhkan oleh publik. Nah, jadi maka dengan kaidah al-ilatu taduru ma'al ma'luli wujudan wa adaman, ilat itu beredar bersama ma'lulnya yang diilatinya, adanya atau ketiadaannya, maka ada atau tidak adanya hukum tergantung pada ilatnya. Artinya semua hal yang merupakan marofikul jamaah, barang yang dibutuhkan publik, maka keberadaannya sebagai kepemilikan umum. Barang tersebut bisa air, hutan, api, atau yang lainnya. Gitu, ya. Barang yang termasuk kepemilikan umum dikelola oleh negara untuk kepentingan publik. Apa contohnya? Apapun, termasuk di dalamnya adalah energi misalnya, termasuk juga minyak, gas, listrik, transportasi publik, dan juga fasilitas kesehatan. Nah, demikian. Minyak dan gas ketika keduanya sebagai barang yang dibutuhkan publik, artinya bagian dari marofikul jamaah, maka keduanya adalah barang milik umat, haram dimiliki oleh individu, haram dimiliki oleh swasta, baik asing maupun dalam negeri. Dan individu tadi tidak boleh menjualnya. Begitu. Nah, ketika dia menjualnya, maka itu haram. Itu maksud dari wasamanahu haramun dalam riwayat yang tadi itu, riwayat yang mendapatkan catatan kritik sanad oleh para ulama. Begitu ya, saya kira jelas di sini. Kemudian yang kedua adalah hadis tentang tambang garam. Hadis tentang tambang garam ini dari riwayat Abiyad bin Hamal, sebagaimana ada dalam Sunan Abi Dawud dan juga dalam Sunan At-Tirmidzi. Di mana ringkasnya Abiyad bin Hamal mendatangi Rasulullah SAW dan meminta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambang garam kepadanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tambang garam. Ketika Abiyad bin Hamal pergi, ada seorang laki-laki atau sahabat yang lain yang menginstruksi. Ya, apa instruksinya? Atadri ma qata'ata lahu innama qata'ata lahu alma al-idda. Itu instruksinya. Tahukah Anda wahai Rasul apa yang telah Anda berikan kepadanya? Sesungguhnya Anda telah memberikan kepadanya sesuatu yang seperti air mengalir. Alma al-id. Air yang mengalir. Seperti air yang mengalir. Artinya ini adalah tambang yang depositnya sangat besar. Maka apa yang terjadi? Qala fantaza'ahu minhu. Yang terjadi adalah kemudian Rasulullah SAW mencabut kembali pemberian tambang garam tersebut. Para ulama telah banyak membahas masalah ini. Ya, hadis ini kedudukannya adalah makbul dengan banyaknya jalan, dengan kasratu turuq. Jadi kalau hanya satu jalur, itu dhaif. Karena ada rawi yang mendapatkan catatan kritik. Tapi dengan jalur yang banyak, dengan jam'u turuq, maka hadis ini adalah hadis yang minimalnya hasan. Ya, minimalnya apa? Hasan. Jadi hadisu Abiyad bin Hamal hadisun hasanun gharib. Ya, kata para ulama, termasuk kalau kita kutip dalam Tuhfatul Ahwazi. Hadis ini sanadnya mutasil, rawinya makbul, tapi ada rawi yang memang beberapa yang waham, ada yang majhul hal gitu. Hanya memang karena banyaknya jalur, jadi secara umum adalah makbul atau diterima. Ringkas kata begini. Ringkas kata untuk hadis yang kedua ini, bahwa tambang yang depositnya melimpah, maka itu merupakan kepemilikan publik, tidak boleh dimiliki oleh individu. Ungkapan al-ma'ul aid ini menunjukkan gambaran betapa bahwa tambang tersebut tambang yang terus mengalir bagaikan air. Dijelaskan juga dalam pendapat para ulama, misalnya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni itu mengatakan begini, wa ammal ma'adinul jariyah kal qari wan nafsi wal ma'i fahal yamlikuha man zaharat fi milkihi fihi riwayatan, katanya, wa azharuhuma la yamlikuha. Kata beliau dalam kitab Al-Mughni, adapun barang-barang tambang yang melimpah seperti garam, minyak bumi, air, apakah boleh orang
menampakkan kepemilikannya? Jawabannya ada 2 riwayat, dan yang lebih kuat adalah tidak boleh memilikinya, gitu. Karena ini milik publik. Kesimpulannya, sahabat-sahabat semua, dari apa yang sudah tadi kita bicarakan, minyak dan gas termasuk kepemilikan umum, yakni milkiyah ammah, karena termasuk satu barang yang dibutuhkan jamaah, min marafiqil jamaah. Hadis yang pertama tadi, yang al-muslimuna syuraka'u fi salasin, itu hadis tentang marafiqul jamaah. Yang kedua, ketika minyak dan gas tadi sebagai keberadaannya adalah sebagai barang tambang yang depositnya besar, gitu ya. Nah, kemudian yang dengan 2 alasan tadilah, maka minyak dan gas bumi adalah milik publik, ya. Hadis yang pertama tentang marafiqul jamaah, hadis yang kedua hadis tentang tambang garam, itu ketika depositnya melimpah. Nah, syariat melarang individu memiliki dan menguasai atau melakukan privatisasi minyak dan gas yang merupakan kepemilikan umum. Jika kebijakan ini diambil, maka berarti minyak dan gas bumi itu milik publik, ya, milik publik itu. Siapa yang punya, yang memiliki adalah umat. Kemudian bisa nggak dijual? Jawabannya bisa. Baik dijual ekspor ke luar negeri ataupun dijual ke dalam negeri, ke rakyat kembali. Boleh nggak diberikan harga? Boleh. Kenapa? Karena untuk menutupi biaya produksi. Apakah boleh menambahkan keuntungan? Jawabannya boleh tetap. Artinya, kalaupun biaya produksinya adalah, katakan saja misalnya katakanlah 1.000 misalnya. Boleh nggak ditambahkan jadi 1.500? Maka jawabannya boleh. Loh, kenapa boleh? Kan ada untung. Karena keuntungan tersebut akan kembali kepada pemiliknya. Siapa? Umat. Nah, itu yang membedakan. Jadi di paradigma. Jadi bukan berarti tidak boleh dijual. Boleh dijual. Tapi pertanyaan yang mendasar, siapa yang punya? Siapa yang memiliki? Siapa yang menikmati keuntungan? Kalau sekarang kan yang menikmati bukan rakyat. Gitu. Kemudian berikutnya juga adalah berkaitan dengan istilah subsidi hari ini, adalah istilah yang tidak tepat, istilah yang menipu. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang disubsidi? Itu adalah tambang yang ada di perut bumi sendiri, gitu ya, dengan biaya sendiri, maksudnya dengan dieksplorasi sendiri, begitu harusnya. Kemudian diberikan juga untuk kepentingan publik di dalam negeri. Jadi apa yang disubsidi? Subsidi itu seakan-akan ini adalah satu barang yang bukan miliknya, lalu ketika dijual murah berarti ada subsidi, kan begitu. Sedangkan dalam paradigma Islam kan nggak demikian. Nah, tambang itu datang adanya di perut bumi sendiri, milik umat, ya, milik rakyat, sehingga tidak ada istilah subsidi karena dia yang memiliki, rakyat yang memiliki. Di samping ada problem yang lain sebenarnya, ada problem masalah impor, masalah korupsi dalamnya, kan. Ada korupsi, ada masalah impor, ada lagi juga problem terkait dengan lemahnya mata uang, ya, karena bagaimanapun tergerusnya mata uang rupiah terhadap dolar itu juga berpengaruh ketika menstandarkan harga minyak dengan standar keekonomian internasional, kan jadi problem lagi, gitu. Nah, saya kira itu ya poinnya, mudah-mudahan dapat dipahami. Ini ringkas saja. PowerPoint silahkan disimak atau dibaca. Ada yang dalam bentuk PowerPoint, ada yang dalam bentuk teks, dalam teks di website, bisa dibaca-baca kembali. Intinya adalah saya ingin menjelaskan bahwa inilah sunnah Nabi, gitu ya. Ini sunnah Nabi. Nah, sekarang kan bicaranya ada nggak sunnahnya? Katanya sunnahnya para salaf adalah bersabar. Oh enggak, sunnahnya para salafus soleh itu adalah memberikan penjelasan sekaligus menjalankan aturan tata kelola minyak dan gas berdasarkan Islam, berdasarkan sunnah Nabi. Itu sunnahnya para salaf. Yang tadi kita bacakan itu adalah 2 hadis yang menggambarkan betapa minyak dan gas semestinya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat, karena yang punya adalah rakyat,
dan tidak boleh dimiliki oleh individu, tidak boleh adanya privatisasi. Begitu ya. Nah, tentang ada muncul pertanyaan, boleh nggak sih impor? Itu terlalu cabang. Kenapa? Karena boleh-boleh saja impor. Hari ini saja, menurut hitungan, kalaupun seluruh katanya 100% cadangan minyak di Indonesia dikuasai oleh dalam negeri, oleh Pertamina misalnya, tetap masih kurang. Ya kalau begitu boleh dong impor, boleh. Tidak masalah, bukan di situ problemnya. Bukan masalah boleh tidak bolehnya impor. Kemudian, boleh nggak sebetulnya BBM itu diberikan harga, dikasih harga tertentu? Juga bukan di situ masalahnya. Itu terlalu cabang. Kenapa? Karena nanti pada faktanya negara dalam Islam itu bisa memberikan harga. Bisa digratiskan, bisa. Kalau negaranya udah kaya raya kan. Bisa juga dijual dengan harga produksi, bisa untuk mengganti biaya produksi. Atau dijual dengan harga komersil, juga bisa. Tetapi keuntungannya kembali untuk rakyat. Untuk masuk ke Baitul Mal untuk membangun misalnya pembangunan yang dinikmati oleh rakyat. Kan begitu. Jadi di paradigma ini. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Mungkin ada yang mau sampaikan terkait dengan hadis? Boleh bertanya sebelum kita tutup. 15 menit lagi nih. Ini kajian-kajian singkat aja ya. Ini kajian singkat. Boleh ditanya, menanyakan lewat chat di Telegramnya boleh. Boleh juga yang mau bicara boleh, bisa angkat tangan. Atau boleh juga chat di live streaming. Kalau belum bisa chat di live streaming, boleh chatnya di komentar di mana, di kolom komentar di channel. Insya Allah jelas ya. Nah, berarti udah tidak perlu ada tanya jawab lagi. Kita tunggu beberapa menit lagi. Baik, alhamdulillah cukup. Ya. Alhamdulillah itulah lebih kurang bahasan ringkas kita. Nanti detailnya silahkan dibaca, termasuk tentang mungkin kajian-kajian hadis segala macam. Karena ada yang bertanya begini. Katanya hadis berkaitan dengan al-muslimun syuraka'u fi salasin riwayat Ibnu Majah itu dhaif ya? Kan gitu kan jawab pertanyaannya. Dhaif. Kalau kita cek memang dari jalur itu, jalur dari Ibnu Abbas ya, riwayat Imam Ibnu Majah dari jalur Ibnu Abbas, betul itu dhaif. Ya, itu dhaif. Tadi yang saya sampaikan di awal itu kan. Kalau jalurnya itu. Kenapa? Ada rawi bernama siapa? Ada rawi bernama Abdullah bin Khirash. Di situ. Tetapi persoalannya adalah hadis tentang kaum muslimin berserikat dalam 3 hal ini bukan cuma satu jalur, banyak jalur. Banyak sekali. Jadi kalau kita mau rangkai, itu banyak jalurnya. Nah kalau dari jalur Ibnu Abbas dan Imam Tabarani sampai ke jalur Ibnu Majah, maaf, dan juga Imam Tabarani sampai kepada Ibnu Abbas, ini jalur Ibnu Abbas ya. Kalau kita bicara jalur itu Ibnu Abbas berarti di puncaknya. Nah memang ada Abdullah bin Hiroshi sebagai pusat sanad. Itu memang dhaif. Gitu. Tetapi ada hadis lain kan. Ada riwayat Imam Baihaqi, riwayat Abu Daud dan lain sebagainya banyak sekali yang itu bermuara kepada sahabat yang lain. Dan itu siqah. Ya itu semua rawinya makbul. Meski sekali lagi tanpa ungkapan wasamanuhu haramun. Tetapi ungkapan wasamanuhu haramun tidak serta-merta kita katakan itu adalah tambahan yang munkar. Oh enggak juga. Kenapa? Karena ungkapan wasamanuhu haramun itu sebenarnya adalah semacam tafsiran gitu ya. Tafsiran terkait dengan haramnya individu untuk mengkomersilkannya. Itu maksudnya. Jadi wasamanu haramun jangan dimaknai menjualnya adalah haram, bukan. Nanti jadi salah paham. Harganya adalah haram, bukan, tapi mengkomersilkannya untuk kepentingan pribadi adalah haram. Kemudian ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari Niko. Bagaimana dengan hadis kalau tidak salah tentang Mina, Ustaz? Penjelasannya bagaimana? Apakah relevan?
Ini ya. Mana bro? Lana ya Rasulullah SAW. Oh iya. Mina qala la mina. Iya. Jadi apa namanya? Di sana dikatakan bahwa Mina ya adalah tempat tinggal orang yang datang lebih dulu. Oh ya, ini bahasan yang berbeda. Ya, ini adalah terkait dengan bahasan yang berbeda. Nanti ini adalah berkaitan dengan apa namanya? Berkaitan dengan macam-macam barang milik umum itu ada 3 macam paling tidak. Ya, ada 3 kategori. Nah, untuk kepemilikan sendiri kan ada 3. Ada kepemilikan umum, ada kepemilikan individu, ada kepemilikan negara. Nah, untuk kepemilikan umum sendiri ada 3 jenis. Pertama adalah apa-apa yang menjadi hajat hidup orang banyak atau disebut dengan ma huwa min marafiqil jamaah. Yang kedua adalah benda-benda yang dari segi bentuknya tidak boleh atau tidak mungkin individu untuk menguasainya. Seperti apa? Jalan, sungai, danau, dan seterusnya. Termasuk yang Mina tadi. Jadi Mina itu adalah pembahasan terkait dengan kepemilikan umum kategori kedua. Nah, makanya Mina adalah tempat bagi siapa saja yang lebih dulu datang. Itu riwayat Ibnu Majah ya, kepada siapa? Kepada Ahli Niko ya, jelas ya. Jadi hadis yang ditanyakan itu hadis tentang dalil kepemilikan umum jenis kedua. Saya ulangi lagi. Kepemilikan itu ada 3. Yang punya individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Baik, sekarang kita akan bahas kepemilikan umum saja. Yang kepemilikan umum itu ada 3 jenis juga perinciannya. Ada yang apa-apa yang merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, min marafiqil jamaah, seperti energi, ya, dan lain sebagainya. Energi, kemudian air dan lain sebagainya. Yang kedua, ada barang-barang yang dari segi pembentukannya tidak mungkin dimiliki oleh individu. Seperti apa? Sungai, danau, termasuk Mina. Itu. Adapun yang ketiga adalah tambang dengan deposit yang besar, seperti tambang emas atau tambang batu bara yang melimpah. Maka itu juga milik publik, milik umum. Jadi ada 3 jenis kepemilikan umum. Jadi Mina termasuk kategori yang kedua. Kalau minyak dan gas itu masuk pada kategori pertama karena marafiqul jamaah, dan masuk pada kategori yang ketiga karena dia tambang yang depositnya melimpah. Gitu. Kalau posisinya memang melimpah. Berikutnya ini mungkin terakhir ya. Banyak pembahasan ekonomi di kitab Al-Amwal Abu Ubaid. Adakah yang lain Ustaz? Oh banyak. Ada Al-Amwal karya Abu Ubaid, ada Al-Kharaj karya Abu Yusuf, ada Ahkamus Suq karya Yahya bin Umar. Itu semua adalah ulama-ulama yang ada pada era periwayatan, ya ini di abad ketiga Hijriyah. Dan metode penulisan kitabnya adalah dengan metode periwayatan. Ya. Jadi dari gurunya terus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-amwal, al-kharaj, dan apalagi ahkamus suq itu termasuk 3 kitab yang ditulis dengan metode periwayatan. Itu semua tentang ekonomi. Abad ketiga berarti selevel dengan atau semasa dengan atau seabad dengan Imam Bukhari, Imam Muslim. Iya, betul. Ya. Jadi itu kitab klasik tentang ekonomi adalah al-amwal karya Abu Ubaid, al-Kharaj karya Abu Yusuf, dan juga satu lagi adalah Yahya bin Umar dengan karyanya Ahkamus Suq. Adapun kitab-kitab yang lain itu belakangan kan, seperti Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu belakangan. Gitu. Itu pun membahas banyak tentang ekonomi. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Apakah boleh rakyat mengamanahkan milik umum itu dikelola oleh swasta atau pribadi tetapi hasilnya untuk umum dengan alasan misalnya karena negara tidak amanah? Oh iya. Begini ya, ada 2 hal. Pertama, secara kepemilikan memang itu harus milik umum, milik umat. Tetapi secara
pelaksanaan, ya, secara pelaksanaan yang bertanggung jawab adalah negara. Kenapa? Karena masuk ke kaidah apa ke hadis al-imamur ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Nggak bisa oleh yang lain, harus oleh negara. Kenapa? Karena negara itu ra'in bagi rakyat. Jadi dari sisi kepemilikan adalah milik siapa? Milik umat, tapi tanggung jawab dalam mengelola adalah negara. Kenapa? Karena al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dia sebagai ra'in, ya, sebagai pengembala. Jelas ya? Nah, negara ketika dia tidak mampu seorang diri untuk menjalankannya, maka dia bisa melakukan kontrak kerjasama dengan swasta. Boleh. Misal untuk eksplorasinya pakai perusahaan swasta dibayar dengan akad ijaroh. Sah? Sah. Kemudian untuk misalnya pemurniannya, untuk apanya, dari mulai pengolahannya misalnya kerjasama dengan partnership dengan swasta dibayar dengan ijaroh, boleh? Boleh. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian ada pertanyaan, Ustadz, HR Abu Ubaid, benarkah memang hadis riwayat Abu Ubaid, beliau kan yang nulis kitab Al-Amwal, jadi saya bingung. Bisa Ummu Hafiz ya ini. Benar. Kenapa? Karena Abu Ubaid itu menulis kitab dengan mencantumkan hadis, namun dengan metode periwayatan. Kenapa? Karena beliau hidup di era tadwin, Bu, di era periwayatan. Maka benar kita mengatakan hadis riwayat Abu Ubaid, hadis riwayat Abu Yusuf, hadis riwayat siapa lagi? Yahya bin Umar, hadis riwayat atau Bari misalnya, itu betul. Hadis riwayat siapa? Ibnu Sa'ad, itu betul. Meskipun mereka semua para ulama yang tidak mengkhususkan dalam bidang penulisan hadis. Tapi benar. Kenapa? Karena mereka ketika mencantumkan hadis dengan metode periwayatan. Justru kalau kita mengatakan hadis riwayat Imam An-Nawawi itu salah. Meskipun Imam Nawawi adalah ulama hadis. Kenapa? Karena beliau hidup pada abad ke berapa? Abad ke-7 ya beliau. Atau hadis riwayat Ibnu Hajar Asqalani itu salah. Karena Ibnu Hajar hidup pada abad ke-9 Hijriah. Jauh sekali. Bukan di era periwayatan. Era periwayatan sampai abad ke-4. Ya, 4 Hijriah. Wallahu ta'ala alam, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah yang hadir ada 90 orang. Nanti kita bisa diskusi lagi. Kita bisa tanya jawab lagi. Kalau ada yang mau langsung dengan mikrofon juga boleh. Nanti bisa tinggal diacungkan raise hand ya, atau yang nulis juga di chat boleh, di chat Telegram. Insyaallah kapan-kapan bisa kita berjumpa lagi dalam topik-topik lain yang mungkin lebih hangat atau berkaitan dengan inspirasi dalam perjalanan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kebaikan. Allah berkahkan kita semua, Allah mampukan kita, Allah kayakan kita ya. Tetapi juga di sisi lain kita juga terus berusaha agar Islam ini bukan hanya kita hafal dan kita pahami, tapi dijalankan dalam kehidupan, karena itulah yang akan menjadi solusi atas segenap problematika yang dihadapi hari ini. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.